Selamat pagi anak-anakku. Pagi ini saya akan melanjutkan pelajaran kita masih tetap di analisis rangkaian. Cuman analisis yang akan kita bahas pada kesempatan ini sedikit lebih rumit dari yang sebelumnya. Oke, jadi mohon perhatian yang baik untuk mengerti dan memahami analisis rangkaian ini. Nah, jadi di dalam analisis rangkaian ini, seperti pada gambar yang sudah ada ini, nanti yang ditanyakan itu bisa tentukanlah hambatan pengganti dari A ke B. Bisa hambatan pengganti dari A ke C. Bisa juga hambatan pengganti dari A ke D. Ya. Bisa juga nanti hambatan pengganti dari B ke C. Bisa juga nanti hambatan pengganti dari B ke D. Nah, atau yang terakhir bisa juga nanti hambatan dari C ke D. Nah, jadi dalam video ini saya akan jelaskan bagaimana cara menggambarkan perjalanan analisis rangkaian ini ya. Tiap-tiap yang ditanya ini hanya sekedar menggambarkan ulang saja. Nanti kalau hitung-hitungannya saya sudah yakin dan sudah pastikan kalian bisa semuanya ya. Nah, jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Coba diperhatikan di sini. Nah, kita mulai dari yang pertama. Hambatan pengganti dari A ke B ya. Berarti arus listriknya berawal dari A dan harus berakhir ke B. Nah, jadi dia gini. Ingat ya, yang perlu kita ingat di dalam analisis rangkaian ini, setiap arus listrik yang jalan itu tidak akan pernah melalui sebuah hambatan itu dua kali atau dilewati dua arah ya. Nah, jadi perhatikan kemari. Jadi kita gambarkan saja, dia berawal dari A, nanti tujuannya mau ke B. Ya, di sini kan tujuannya dia berawal dari A, bisa tujuannya ke B, bisa ke C, bisa ke D. Gitu ya, Nak ya. Nah, jadi tolong diperhatikan. Jadi untuk yang pertama RAB dulu ya. Untuk yang pertama RAB, mari kita lihat dia berangkat dari A. Yang ditemuinya pertama adalah R1. Bisa ya, Nak ya. Nah, setelah sampai di sini dia akan bercabang atau berpisah ke R2 dan ke R4. Ingat tujuannya adalah ke B. Ya, ingat tujuannya ke B. Berarti kita gambarkan saja di sini dia bercabang 2. Yang pertama ini R2. Kemudian cabang yang kedua itu adalah R4. Sampai situ bisa ya? Nah, ketika dia sudah bercabang sampai di sini, nah, ingat tujuannya ke B tujuannya. Jadi yang cabang yang kedua ini dia tinggal menunggu dari temannya. Kita anggaplah di sini mereka barengan ya. Ketika sampai di cabang ini mereka berpisah, berbagi dua, sebagian ke sini, sebagian lagi ke sini. Jadi yang sebagian ini karena tujuannya ke B, dia akan tunggu temannya yang tadi. Yang temannya yang dari R2. Sudah? Nah, jadi dia pergi lewat R2, jumpa lagi persimpangan. Nah, ingat tujuannya mereka semuanya harus ke B. Ketika dia ketemukan persimpangan di sini ada ke D. Di D ini tidak ada jalan menuju B. Ya, tidak ada jalan menuju B. Nah, hal hasil R3 dia tidak lalui. Karena buntu. Kalau dia mau ke sini tujuannya kan mau ke B, nggak ada. Karena nggak ada jalannya mau ke B, maka seluruhnya mereka melalui R5. Ya, jadi
walaupun di sini bercabang, tapi cabang yang pertama buntu jalannya. Jadi semua arus itu berbelok ke R5. Jadi semua, jadi tidak ada yang bercabang ya. Berarti di sini saya buat R5. Sampai situ bisa enak ya. Nah, ketika dia sudah melewati R5 ya, sama ketemu lagi cabang. Satu menuju R8, satu lagi menuju R7. Nah, lagi-lagi tujuan akhirnya adalah ke B. Ketika cabang menuju R8 mau dilalui, karena di C ini tidak ada jalan menuju B, maka lagi-lagi R8 tidak dilalui. Ya, seluruhnya belok ke R7. Nah, berarti R5-nya masih dilanjutkan ya nak ya. Lanjut ke R7. Sampai situ bisa ya. Nah, setelah itu dia baru ketemu sama ini cabang yang dari R4. Nah, ketemukanlah dia di sini. Nah, seperti itu. Setelah ketemu, baru mereka bersama-sama melewati R6. Sampailah ke tujuannya, yaitu di titik B. Sampai di situ bisa nak. Nah, jadi kalau sudah ada gambar seperti ini, kalian pastinya sudah bisa menyelesaikannya. Ini dulu diselesaikan seperti yang sudah saya ajarkan. Bisa ya? Oke, yang berikutnya ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan untuk mencari hambatan pengganti dari A ke C ya, antara ujung A dan C. Ingat, dia berawal dari A dan berakhir di C. Ya, ingat dia berangkat dari A, tujuannya mau ke C, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Perhatikan baik-baik. Saya buat seperti ini ya supaya kelihatan. Oke. Nah, perhatikan dari A ke C. Jadi ini kita gambarkan, ini RAC ya. Dia berangkat dari A, yang dijumpainya pertama R1, bisa enak ya. Kemudian sampai di sini terbagi dua lagi. Terbagi dua. Yang pertama dia lewat ke R2 ke sini, satu lagi dia lewat ke R4. Sampai di sini bisa enak ya. Nah, ingat tujuannya ke C. Dia mau ke sini nak. Yang pertama tadi kan ke B. Nah, sekarang dia mau ke C. Nah, perhatikan. Nah, ketika dia sudah melewati R2, dia ketemu lagi simpang di sini. Karena tujuannya mau ke C, R3 juga dia tidak lalui. Kenapa? Karena kalau dia lewat R3, tidak ada jalan menuju C. Ya, jadi semuanya lewat R5 ya. Kita bikin begini. Ini R5. Sampai situ bisa ya? Nah, ketika dia nyampe di sini ya dia nunggu. Ditunggunya yang dari yang teman yang berpisah tadi. Berarti yang dari R4. Nah, perhatikan di sini. Jadi setiap ada cabang itu yang perlu kita perhatikan. Pasti ada perpisahan dan pertemuan di sana. Nah, di sini ada cabang lagi. Nah, cabangnya ke B, ke R6 dan ada ke R7. Nah, ingat tujuan akhirnya adalah ke C. Kalau dia lewat R6 tidak ada jalan untuk ke C, maka R6 dia tidak lalui. Ini tidak lalui, berarti dia langsung ke R7 ya. Ini dia. Pelan-pelan enak ya. Disinilah R7. Setelah itu dia akan bertemu dengan temannya tadi. Tadi kan mereka berpisah di R2 dan R4. Akhirnya ketemu di sini. Ketemulah dia di sini. Inilah R5 dan R7. Ketemu, setelah itu barenganlah mereka berangkat menuju C lewati R8. Oke, sampai situ bisa enak ya? Nah, seperti itu. Sekarang kalau mau kita buat misalnya dari A ke D ya, A ke D. Dari A ke D, ya udah sama seperti tadi. Mari kita kerjakan.
Sama prinsipnya ya. Sama prinsipnya. Dia berawal dari A, itu saya tulis ini RAD ya. Dia berangkat dari A. Saya tuliskan begini. Inilah R1 ya. Nah, kemudian bercabang 2 lagi. Di sini cabang yang pertama dia ke R2, yang kedua R4. R2, R4. Tujuannya mau ke D ini. Berarti di sini tunggu dulu. Nah, yang ini berusaha menemukan jalan sampai ke D. Nah, ketika dia sampai di sini, dia tidak akan lewat R6. Karena apa? Karena tidak ada jalan menuju titik D. Maka dia akan belok seluruhnya ke R7. Berarti R4-nya akan lewat ke R7. Bisa ya? Habis itu dari sini ketemu lagi simpang. Tujuan akhirnya dari ke D. Dia tidak akan lewat ke R8 karena dari titik C tidak ada jalan menuju D. Maka dia tidak akan jalan itu. Semuanya belok ke R5. Sudah? Ketemulah dia sama yang dari R2 tadi. Ini R2-nya. Bisa? Setelah itu bersama-sama menuju R3. Sampailah di titik D. Ini titik A. Paham ya nak ya? Nah, selanjutnya kita akan buat dari B ke C ya. Nah, lihat di sini. Di sini ada RBC. Ya, ada RBC berarti berangkat dari titik B, berakhir di titik C. Saya buat di sini. Dari titik B dia akan mengawali untuk lewat di R6. Ingat tujuan akhirnya ke titik C. Maka dia akan belok ke R4 dan R bercabang ya, berpisah, berpencar. Ada ke R4, ada ke R7. Nah, ada ke R4, ada ke R7. Di sini R4, di sini R7. Ya. Oke, setelah begini tujuan akhirnya adalah ke titik C. Maka yang di R7 ini nunggu di titik ini. Yang ke R4 lanjut cari jalan supaya sampai ke titik C. Nah, ketika sampai di simpang sini bercabang dia enak ya, ada R1, ada R2. Tapi yang dijalaninya adalah R2. Kenapa? Karena R1 tidak ada jalan menuju titik C. Nah, jadi R4 dia langsung lanjut ke R2. Setelah melewati R2, ketemu lagi cabang menuju R3 dan menuju R5. R3 lagi-lagi dia tidak akan jalani. Karena apa? Karena tujuannya mau ke C. Jadi R3 di titik D ini kan tidak ada jalan ke C. Putus, gak ada jalan di sini. Nah, berarti dia akan lanjut ke R5 ya. Gini dia. Oke. Nah, setelah itu baru dia ketemu sama si R7 yang tadi. Mereka tadi pisah. Akhirnya ketemu ya. Setelah itu baru dia jalan ke R8 sampailah di titik C. Ini titik B. Bisa sampai di situ nak? Iya, gampang sekali kalau kita ikuti tekniknya atau caranya ya. Kemudian mari kita lihat lagi, tadi RBC sudah, sekarang RBD ya. RBD. Nah, ingat dia berangkat dari B, berakhir di D ya. Oke, kita bikin RBD. Dari B dia berangkat, dia akan lalui R6. R6 dia akan cabang 2. Dua-dua cabang ini dilaluinya karena dua-dua cabang itu ada jalan menuju titik D ya. Ingat, dia tidak akan jalan 2 kali. Dia tidak akan melewati satu hambatan itu 2 kali ya. Sekali aja dilewati. Berarti di sini dia akan lewati R4.
cabang yang kedua dia akan lewati R7. Tujuannya mau ke D ya. Ketika dia R4, nah dia mau ke D kan, jadi harus ke sini belok. Ini nggak dijalaninya. Karena apa? Karena titik D ke titik A ini tidak ada jalan menuju D ya. Berarti belok semuanya ke R2. Bisa ya nak ya? Oke. Setelah itu ditunggu di sini karena dia udah mau nyampe di titik D. Kita tunggu yang sebelah sini tadi. R7, mari kita lihat. Sampai di persimpangan ini dia tidak akan lewati R8 karena apa? Karena tidak ada jalan menuju D. Dia akan semuanya belok ke R5. R5. Setelah itu bertemulah dia. Ya kan? Ketemu dia di sini. Oke, setelah itu baru dia jalan barengan ke titik D yang merupakan tujuan akhirnya. Dia akan lewat R3. Bisa ya nak ya? Nah, seperti itulah dia. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir itu RCD. Saya rasa yang terakhir ini tolong coba kamu buat gambarnya, sketsnya seperti ini ya, untuk melatih bagaimana pemahaman kamu terhadap pemaparan saya barusan. Nah, jadi kalau sudah seperti ini dia ada angka-angkanya, nanti tinggal diselesaikan, disederhanakan seperti materi yang sebelumnya yang sudah saya ajarkan. Oke? Nah, gampang bukan? Nah, jadi nanti di dalam soal-soal berikutnya kita akan belajar untuk analisis rangkaian yang lebih kompleks dan lebih rumit lagi. Jadi bagaimanapun rumitnya, pedoman kita hanya satu, yaitu diperhatikan dia berawal dari mana dan berakhir di mana. Dan ingat, hambatan itu tidak akan dilaluinya 2 kali ya. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa tetap belajar dengan semangat. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanya ke saya, ataupun bisa bervideo call ya. Kamu video call ke saya secara berkelompok ya, bergrup, bisa sampai 8 orang ya dari WA. Nah, ya. Janjian, misalnya kamu minta waktu ke saya di hari tertentu dan di jam yang tertentu, ya, kita bisa belajar bersama di sana dan kamu bisa bertanya mengenai apa yang kamu tidak mengerti ya. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semoga keadaan ini cepat pulih. Sekian dan terima kasih.